الحمد لله الذي جعل الشهر الحرام وجعل الشهر رمضان وفرض علينا الصيام وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعل فيها ليلة القدر خير من ألف شهر وأرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, as-sha'imina rahimakumullah. Kita berada di tengah bulan suci Ramadan. Hari demi hari, waktu demi waktu telah kita lewati di bulan Ramadan ini. Kita berusaha dalam ketundukan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan satu perintah ibadah yang sangat berat, ibadah untuk mengikuti keinginan Allah dibandingkan keinginan hawa nafsu kita. Kita tunduk di hadapan Allah, diperintahkan kita untuk menahan diri dari makan dan minum di siang hari, melakukan hal-hal yang memenuhi syahwat kita. Kita berusaha untuk mentaati apa yang Allah harapkan dan inginkan kepada kita, agar kita semua sampai pada derajat ketakwaan. Ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu di antara demonstrasi keagungan Allah Subhanahu wa taala, demonstrasi keagungan Islam. Dan kita saksikan betapa indahnya bulan Ramadan ini. Seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, anak-anak, remaja, dewasa, tua, melaksanakan ibadah yang sama. Betapa indahnya kita ketika bangun di tengah malam, melaksanakan sholat malam, makan sahur untuk persiapan Ramadan kita, menahan diri di siang hari dan berbuka di petang hari. Ada keindahan yang berbeda dalam kebersamaan kita bersama dengan keluarga kita di bulan Ramadan ini. Ada satu kehangatan ruhania terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai Rabiul Quran, bulan musim seminya Al-Quran. Pada bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bulan Ramadan itu bulan yang kami turunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang benar dan batil. Sesungguhnya kami turunkan pada malam qadar itu Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di situ Allah Subhanahu wa taala turunkan satu kitab suci yang begitu agung dan mulia. Tidak ada satu kitab suci pun yang ada pada seluruh agama di dunia ini sebagaimana Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami juga yang menjaganya. Tidak ada pada kitab-kitab suci yang lain para penghafalnya yang begitu banyak. Bahkan seluruh kaum muslimin menghafalkan bagian-bagian dari surah-surah Al-Quran di seluruh penjuru dunia ini.
dimanapun kaum muslimin berada, mereka membaca kitab suci yang sama tanpa perbedaan satupun. Tidak ada Al-Quran yang berbeda. Dimanapun kita berada, di negeri manapun kita berada, ketika kita mendapati Al-Quran, kita mendapati Al-Quran yang sama. Dan inilah Al-Quran yang dahulu diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Ada beragam mukjizat pada Al-Quran ini. Ini adalah bulan musim seminya Al-Quran. Di dalam hadis dikatakan bahwa ta'allamu kitab Allah tabaraka wa ta'ala fa innahu ahsanul hadis wa ablaghul mau'izah wa tafaqahu fihi fa innahu rabi'ul qulub wastashfahu binurihi fa innahu shifa'u lima fis sudur wa asinu tilawatahu fa innahu ahsanul qasas. Dalam hadis ini dikatakan bahwa pelajarilah kitab Allah, sesungguhnya kau mendapatkan keberkahan dari sisi Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebaik-baik perkataan, seutama-utamanya nasihat. Pahamilah Al-Quran itu, karena dia musim seminya bagi hati dan jiwa manusia. Obatilah dengan cahayanya, karena sesungguhnya dia adalah penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dalam diri kita. Perbaikilah bacaan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebaik-baik kisah-kisah. Al-Quran adalah kitab yang luar biasa. Allah tempatkan dan turunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada hakikatnya Ramadan ini mensucikan kita. Ramadan menggugurkan seluruh dosa kita. Ramadan, sebagaimana nama bulan Ramadan ini berasal dari kata ramda, yang berarti membakar. Apa yang dibakar pada bulan Ramadan ini? Seluruh dosa dan kejelekan kita. Kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kita menjadi bersih dan suci. Bukankah Al-Quran itu la yamassuhu illa mutahharun? Tidaklah Al-Quran itu disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Kita secara zahir membaca Al-Quran, tapi ayat-ayat Al-Quran itu akan menerangi jiwa kita. Al-Quran ini adalah kitab yang hidup. Salihun fi kulli zamani wa makan. Dia dapat menjawab beragam persoalan-persoalan dari setiap zaman dan setiap keadaan. Alama Muhammad Iqbal, seorang filosof, seorang pemikir cendekiawan muslim, dia berkata, setiap kali aku mendapatkan persoalan, aku membaca Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran itu seakan-akan berbicara dengan diriku. Setiap kali kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, Allah lipat gandakan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a ayati minal Quran ka qara'a suratil minal Quran fi ghairi Ramadan. Barang siapa membaca satu ayat saja di bulan Al-Quran ini, maka seakan-akan dia membaca seluruh surat pada Al-Quran di bulan yang lain. Betapa luar biasanya nilai dari Quran pada bulan Ramadan ini. Karena itu ketika kita berada di bulan yang utama ini, berada di bulan yang suci ini, maka hal yang paling utama salah satunya adalah jangan biarkan waktu-waktu lewat di bulan Ramadan ini kecuali dengan membaca Al-Quran. Sekalipun tentu kita tidak dapat menghatamkannya, tapi paling tidak di hari-hari di bulan Ramadan ini bacalah Al-Quran. Al-Quran itu membawa dan membimbing kita. Betapa banyak orang yang masuk ke dalam Islam karena Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu datang seseorang kepada saya, dia minta diislamkan. Tapi dia seorang pengajar dalam sebuah sekolah Katolik. Beberapa waktu dia mengalami persoalan dalam kehidupannya. Ada kegalauan yang luar biasa terjadi pada dirinya, sehingga berbulan-bulan dia tidak bisa tidur kecuali setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran di subuh dibacakan. Baru ketenangan itu datang kepada dirinya. Baru kemudian sejenak dia bisa tertidur. Demikianlah setiap hari selama 1 tahun penuh, sehingga dia hafal beberapa ayat-ayat yang sering dibacakan oleh masjid di dekatnya. Sampai kemudian dia memutuskan sebuah keputusan yang luar biasa, melakukan perpindahan dari agama sebelumnya ke dalam Islam. Al-Quran telah menundukkan jiwanya.
Ala bizikrillah tatmainnul qulub, kata Al-Quran. Tidakkah zikir itu akan menenteramkan hati manusia? Dan zikir yang paling baik, kata Rasulullah, tidak lain adalah ayat Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, asyrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Yang paling mulia di antara umatku, kata Rasulullah, adalah mereka yang membawa Al-Quran atau membaca Al-Quran dan mendirikan salat malam. Di bulan Ramadan ini keduanya kita kerjakan, keduanya kita lakukan. Al-Quran ini melindungi kita. Al-Quran ini adalah penyembuh seluruh persoalan yang ada dalam jiwa kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Pada surah Al-Isra Allah mengatakan, kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika Al-Quran kita bacakan, maka pada saat yang sama juga jiwa kita, ruhani kita naik sampai pada kondisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata nazzala yang menunjukkan sebagai sesuatu yang terulur dari langit dan tidak terputus. Betul, dia turun dari sisi Allah, Al-Quran, tapi ketika orang membacanya, maka dirinya naik ke sisi Allah. Dan di antara malam-malam bulan suci Ramadan ini ada malam Qadar, malam yang luar biasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menegaskan dalam satu surah secara khusus, menunjukkan betapa bernilainya malam itu. Tapi dengan apa kita menyambut malam-malam Qadar itu? Bagaimana cara kita menghidupkan malam-malam Qadar itu? Maka tidak lain kita dengan membaca Al-Quran. Karena di malam itu Allah tetapkan seluruh ketetapan-ketetapan yang ada pada diri kita. Dalam salah satu nasihat dari salah satu cucu Rasulullah SAW kepada putranya, fajhadu anfusakum fa inna fihi tuqassimul arzaq wa tuktabul ajal wa fihi yuktabu wa fadullahi allazina yaqdiruna ilaih wa fihi lailatul amal fiha khairum min amalin fi alfi syahr. Dalam nasihat ini dikatakan, bersegeralah kamu dalam berusahalah kamu dengan diri kamu. Karena pada bulan Ramadan ini, di antara malam-malamnya, Allah bagikan dan tetapkan rezeki. Allah tetapkan ajal bagi manusia. Allah tetapkan beragam ketetapan yang mulia kepada orang yang berhak menerimanya. Pada malam-malam itu adalah malam yang setiap tindakan baik dilakukan lebih baik dari 1000 bulan yang lain. Ini bulan malam yang utama dan kita sudah mendekati malam-malam itu. Maka hiasilah hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan Al-Quran. Al-Quran ini dalam Rasulullah mengatakan, fahiya zahirul batin walil batinihi abtan. Al-Quran ini ada zahir dan ada batin. Dan setiap batin Al-Quran itu ada batinnya lebih dalam. Kita tidak bisa melihat itu. Tetapi kelak ketika kita setelah kehidupan ini, kita akan menyaksikan wujud-wujud Al-Quran yang pernah kita baca selama ini. Salah seorang ulama besar dalam tasawuf, namanya Ibnu Arabi. Dia menceritakan, pada usia 9 tahun dia mengalami sakit dan kemudian mengalami koma. Dalam koma itu dia menyaksikan tempat yang sangat gelap. Dia ketakutan. Sehingga dia berlari ke sana kemari sampai dia menyaksikan ada cahaya. Dia lari ke cahaya itu dan dia saksikan ada sosok yang begitu agung dan mulia dari cahaya itu. Dia bertanya, man anta? Faqal ana hafizuka. Dia bertanya, siapa engkau? Cahaya itu berkata, aku adalah pelindungmu. Dia bertanya lagi, man anta? Siapa engkau? Cahaya itu berkata, ana hafizuka. Dan dia bertanya lagi kepada kali ketiga, man anta? Siapa engkau? Kemudian cahaya itu berkata, ana suratu Yasin farji. Aku adalah surah Yasin, kembalilah. Belum saatnya kau berada di tempat ini. Tiba-tiba dia memelukku dan mendorongku. Dan aku tersadar dari komaku. Aku dapati ayahku tengah membacakan surah Yasin. Sampai pada ayat, salamun qawlan mir rabbir rahim. Al-Quran ini punya zahir dan batin. Dia menjaga kita, melindungi kita.
Kita membaca ayat-ayatnya secara zahir, tapi batin Al-Quran itu akan membuat cahaya dalam jiwa kita, dalam ruhani kita, dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan waktu yang tersisa ini adalah waktu-waktu yang akan kita hiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita iringi setiap ibadah kita dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibi ilahil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Faqala ta'ala fi kitabi azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita khusyukkan hati kita. Kita tundukkan diri kita di hadapan Allah dalam keadaan kita tengah berpuasa, dalam keadaan kita, jiwa kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Allahumma ya Allah, pada saat ini, di saat kami menjalankan ibadahmu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Bantulah kami untuk menghiasi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang kau ridhoi kami dengannya ya Allah. Ampuni setiap dosa-dosa kami, tutupi setiap kejelekan-kejelekan kami ya Allah. Bersihkan seluruh noda pada hati kami. Allahumma ya Allah, bantulah kami untuk beribadah di dalam bulan Ramadan ini, membaca ayat-ayat suci-Mu ya Allah, menegakkan sholat di malam-malam hari kami ya Allah, membantu saudara-saudara kami yang tengah berada dalam kesulitan ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bersyukur kepadamu, Engkau sampaikan usia kami pada bulan mulia ini. Kau jadikan kami hamba-Mu yang mulia ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah kemuliaan itu di dunia dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Lindungilah pasangan-pasangan kami ya Allah. Lindungilah anak-anak keturunan kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami penghias kehidupan kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan jadikan anak-anak kami sebagai fitnah dalam kehidupan kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah mereka dalam jalan ketakwaan. Lindungi mereka dari beragam godaan yang akan menghancurkan masa depan mereka. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tinggikan derajat mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Alirkan setiap kebaikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sekiranya kedua orang tua kami sudah dalam kubur mereka ya Allah, ya Allah, tinggikan derajat mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman di antara taman surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, sampaikan kerinduan kami untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah, sampaikan kerinduan kami ya Allah. Tinggikan derajat mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Tetapkan kebahagiaan surgawi bagi mereka ya Allah. Ya Allah, mereka lah yang dengan keringat mereka kami dapat berdiri tegak saat ini ya Allah, meraih beragam kemuliaan dalam kehidupan dunia kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan ayah dan ibu kami ya Allah sebagai ahli surga-Mu ya Allah, dan kumpulkan kelak kami di surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, pada bulan ini ya Allah, Kau menetapkan takdir hamba-hamba-Mu ya Allah. Tetapkan takdir yang baik bagi kami ya Allah. Rezeki yang luas ya Allah. Tetapkan rezeki haji untuk kami ya Allah pada tahun ini dan pada tahun-tahun dari sisa usia kami.
Allahumma ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang tengah kesulitan pada saat ini ya Allah, karena beragam musibah yang terjadi pada mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Berikan kesabaran pada diri mereka, muliakan mereka ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.